sejahtera buat semuanya. Kembali lagi di sini bersama saya Niputu Ayu Listiani dengan NIM E1R020093 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai soal 1 mata kuliah program linier, dimana sekarang di part 2 ini saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu berbunyi, kerjakan soal berikut dengan menggunakan dual simplex pada bab 5. Soalnya yaitu maksimumkan Z sama dengan 2x1 min x2 ditambah x3 dengan kendala-kendala. Di sini ada kendala pertama x1 plus x2 dikurang 2x3 kurang dari atau sama dengan 8. Untuk kendala keduanya yaitu 4x1 dikurang x2 ditambah x3 lebih dari atau sama dengan 2. Dan kendala ketiganya yaitu 4x1 ditambah 6x2 dikurang 2x3 lebih dari atau sama dengan 8. Dengan x1, x2, x3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita ubah dulu kendala-kendala tersebut dalam bentuk standar, dimana di sini kita maksimumkan z-nya. Kita tulis aja dulu ya, tulis yang biasa dulu. Di sini ada 2x1 dikurang x2 ditambah x3. Kita tulis sampai sini dulu. Lalu kita di sini masukkan kendala-kendalanya. Kita masukkan kendala-kendalanya. Di sini untuk kendala pertama kita ubah dari bentuk standar, jadinya itu x1 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x4. Kenapa ditambah? Karena di sini tanda dari kendala-kendala pada soal itu kurang dari atau sama dengan. Nah, jika dia kurang dari atau sama dengan, maka yang ditambah itu adalah variabel slack. Jadi ditambah di sini satu variabel yaitu x4, tandanya tambah, menjadi persamaan ini, yang pertama ini. Nah, untuk kendala kedua kita buat dia ke bentuk standar, jadinya 4x1 dikurang x2 ditambah x3 dikurang x5 sama dengan 2. Kenapa dikurang x5? Karena di sini bentuk pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan 2. Nah, karena dia lebih dari atau sama dengan, maka tandanya di sini adalah negatif. Oke, nah untuk kendala ketiga, di sini ada 4x1 ditambah 6x2 dikurang 2x3 dikurang x6 sama dengan 8. Kenapa tandanya negatif? Karena tadi di sini bentuk pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Ini bentuk kendala-kendalanya dengan x1, x2, x3, x4, x5 dan x6 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita mengubah ke dalam bentuk standar, kita akan memilih variabel basis awal dari kendala-kendala yang udah kita ubah ke dalam bentuk standar itu. Nah, untuk variabel basis yang kita pilih itu adalah yang tidak layak simplex atau invisible. Nah, karena di sini kita memilih yang tidak layak simplex, maka yang tidak layak simplex itu adalah yang basisnya x5 dan x6. Jadi basis variabel basis awalnya itu adalah x5 dan x6. Nah, menurut algoritma dari dual simplex itu basis-basis awal itu kita kalikan dengan negatif 1. Nah, sehingga kendala-kendala dari basis-basis awal tadi yang x5 dan x6 itu kendalanya kita kalikan dengan negatif 1 semua, sehingga dia berbentuk seperti ini. Min 4x1 ditambah x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan negatif 2. Min 4x1 negatif 6x2 ditambah 2x2 ditambah x6 sama dengan negatif 8. Dengan x1, x2, x3, x4, x5 dan x6 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, jadi ini basis awalnya ya, yang udah kita rubah atau kita kalikan kendala-kendalanya dengan negatif 1. Setelah itu baru kita mencari dual simplexnya itu menggunakan tabel iterasi. Nah, dimana tabel iterasi ini tuh salah satu cara untuk mencari dual simplex. Nah, yang pertama di sini ada tabel iterasi 0. Kita bisa lihat di sini ada tabelnya. Nah, jadi di sini ada tabel dengan format seperti ini. Bisa dilihat di sini ada I, ada CB, ada XB, ada CJ, ada ZC, ada CJ dikurang ZC, ada theta J, dan ada BI. Nah, ini cuma penomoran biasa. CB ini merupakan nilai dari basis XB yang basis awal tadi. Lalu CJ ini merupakan nilai dari variabel x1 sampai x6. Di sini ada xb, xb-nya yaitu
X1 sampai X6 dan XB dari basis awal yang X5 sama X6. Nah, di sini seperti yang dilihat dari tabel, kita masukkan saja nilai CJ-nya, itu nilai-nilai dari tadi yang saya bilang, nilai dari X1 sampai X6. Lalu di sini X5, X6-nya itu, lalu di sini nilai X1-nya itu ada negatif 4, untuk nilai X2-nya 1, negatif 6, X3-nya min 1, 2, X4-nya 0, 0, X5-nya 1, 0, X6-nya 0, 1. Nah, jadi ini tuh didapatkan dari kendala-kendala yang tadi ya, kendala-kendala yang kita sudah rubah itu. Dan dikalikan negatif 1, kita masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk BI-nya ini, itu negatif 2 dan negatif 8. Itu sesuai dari pertidaksamaan dari kendala-kendalanya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari ZC. Nah, untuk mencari ZC ini kita mengalihkan CJ nih untuk mendapatkan nilai ZC ini kita mengalihkan nilai X1 sampai X6 itu dengan nilai CB-nya. Jadi nilai X1 yang min 4 sama min 4 ini, nilai kolom X1 ini kita kalikan dengan kolom CB. Nah, setelah kita kalikan dan jumlahkan, dia hasil ZC dari X1 nya itu sama dengan 0 kan? Negatif 4 kita kalikan 0 ditambah dengan negatif 4 kita kalikan 0, itu dia tetap 0. Jadinya nilai ZC nya 0. Begitu juga untuk kolom X2 ini, kita kalikan dengan CB. 1 dikali 0 itu 0, ditambah dengan negatif 6 dikali 0 itu tetap 0. Begitu pula seterusnya untuk X3, X4, X5, X6 sama ya, kita kalikan dan jumlahkan dalam CB sehingga ZC-nya di sini semuanya 0. Bisa dilihat ya. Nah, untuk CJ dikurang ZC ini seperti biasa, nilai CJ ini kita kurangkan dengan ZC. Nah, untuk X1 di sini 2 dikurang 0 itu 2. Untuk X2-nya negatif 1 dikurang 0 itu negatif 1. Untuk X3-nya itu 1 dikurang 0 adalah 1. Untuk X4-nya 0 dikurang 0 itu 0. X5-nya 0 dikurang 0, 0. X6-nya 0 dikurang 0, 0. Ini kita ketemu CJ dikurang ZC-nya ya nilainya. Nah, selanjutnya ada theta J, di mana theta J ini kita cari rumusnya adalah CJ min ZC dibagi dengan negatif ARJ. Nah, untuk R itu merupakan nilai dari basis yang keluar. Nah, untuk menentukan basis keluar itu kita lihat dari nilai BI-nya, dimana di sini nilai BI-nya kan ada negatif 2 dan negatif 8. Nah, untuk mencari basis keluar atau baris pivotnya, itu kita melihat nilai BI yang paling kecil, negatif terkecilnya. Jadi di sini nanti untuk dual simplex itu BI ini kita harus rubah menjadi positif semua. Jadi iterasi ini akan berlangsung selama nilai BI-nya masih negatif. Jadi setelah nilai BI ini semuanya menjadi positif, maka nanti iterasinya akan berhenti gitu. Jadi kita akan iterasi sampai nilai BI-nya menjadi positif. Nah, untuk mencari basis variabel basis keluarnya atau baris pivotnya, kita melihat nilai negatif terkecil dari BI-nya. Nah, untuk nilai negatif terkecil dari BI-nya itu ada negatif 8. Nah, di sini negatif 8, nilai-nilai dari baris negatif 8 ini, nilai XB-nya dari X1 sampai X6, ini menjadi RJ-nya. Maka untuk theta J-nya ini nanti nilai CJ ZC ini dibagi dengan negatif ARJ. Nah, jadi di sini 2, kita contoh ya, ambil contoh dari X1-nya. Di sini 2 kita bagi dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini dikalikan dengan negatif kan menjadi positif ya. Jadi di sini nilai theta J-nya 2/4. Begitu juga untuk X2-nya, di sini negatif 1 kita bagi dengan negatif 6. Itu hasilnya negatif 1/6. Begitu pula seterusnya ya, dari X3 sampai X6 caranya sama. CJ min ZC itu dibagi dengan negatif ARJ-nya. Oke, selanjutnya karena di sini kita ada basis yang keluar,
maka harus ada basis yang masuk. Nah, untuk basis yang masuk itu kita lihat nilai theta J-nya itu yang paling kecil. Entah itu negatif atau positif, intinya nilai yang paling kecil dari theta J yang kita gunakan sebagai basis masuk atau kolom pivot. Nah, di sini nilai terkecil dari theta J itu adalah negatif 1/2. Jadi, untuk XB bagian basisnya ini, nanti X6 ini akan keluar. X6 keluar dan X3 yang masuk. Nilai X3 yang masuk. Nah, kita lanjutkan iterasi menjadi iterasi tabel iterasi 1. Kita lihat ya, di sini tadi di awal elemen pivotnya itu 2. Nah, elemen pivot ini kita akan ubah menjadi nilai 1. Dan untuk kolom dari elemen pivot yang di bagian basisnya itu akan kita ubah menjadi 0. Jadi untuk elemen pivotnya 1, dan untuk yang sekolom dengan variabel basisnya itu kita ubah menjadi 0. Nah, di sini kita bisa cari B2 barunya dengan B2 lama yang sebelumnya tadi itu kita kalikan dengan 1/2, sehingga dia nanti hasil elemen pivotnya itu bisa menjadi 1. Dan untuk B1 baru itu kita kalikan, kita operasikan dengan B1 lama ditambah 1 dikali B2 baru, sehingga dia nanti bisa jadi 0 di sini. Di atas elemen pivotnya. Sehingga di sini kita masukkan untuk tabel iterasi 1 ini sesuai dari nilai-nilai yang ada itu kita masukkan ke operasi ini, sehingga dia menghasilkan nilai-nilai seperti ini di tabel ini. Tadi kan kita sudah keluarkan X6-nya ya, di sini menjadi X3 yang masuk. Jadi hitungan untuk tabel yang kedua ini itu sama dengan hitungan yang pertama tadi. Caranya ngitungnya sama dengan nilai-nilainya yang tentu saja sudah berbeda ya, karena kita sudah masukkan variabel basis yang baru dan pengoperasian B2 dan B1 baru. Jadi nilai-nilainya seperti ini. Selanjutnya, karena di sini BI-nya belum semua positif, di sini kita lihat lagi nilai negatif terkecil dari BI-nya itu ada negatif 6. Ini merupakan baris pivotnya atau variabel basis yang keluar. Nah, variabel basis yang keluar ini itu X5 kan? X5. Lalu kita lihat dari theta J-nya. Ini nilai theta J-nya itu yang paling kecil ada 4/6. Nah, 4/6 ini yang paling kecil merupakan kolom pivot atau variabel basis yang masuk. Nah, ini berada di kolom X1, maka X5 ini nanti digantikan dengan X1. Oke, selanjutnya kita lanjut iterasi kedua. Tabel 3, iterasi kedua. Dimana di sini kolom pivotnya tadi, elemen pivotnya di sini antara X1 dan X5 ada negatif 6. Jadi negatif 6 ini kita akan rubah menjadi 1. Lalu X3 ini kita akan basis X1, X3 ini kita ubah menjadi 0. Maka di sini kita harus membuat B1 barunya. Rumusnya itu B1 lama dikali negatif 1/6 ya, untuk merubah dia menjadi 1. Selanjutnya untuk B2 baru, itu B2 lama ditambah 2 dikali B1 baru. Itu rumusnya untuk merubah X1, X3 ini menjadi 0. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang lainnya akan mengikuti ya, kita sesuaikan dengan rumus ini B1 baru dan B2 barunya, sehingga menghasilkan nilai-nilai dalam tabel. Untuk hitungan ZC, CJ dikurang ZC dan theta J itu sama ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat nilai-nilai dalam tabelnya. Karena pada BI itu masih ada nilai negatifnya, maka negatif terkecilnya ini kita keluarkan lagi gitu. Maksudnya basis dari BI yang negatif 2 ini kita keluarkan, atau baris pivotnya di sini ada X3. Jadi X3 ini bakal kita keluarkan lagi dan kita masukkan X2, karena di sini 2/7 merupakan nilai terkecil dari theta J, dimana ini merupakan basis masuknya. Jadi X3 kita keluarkan dan X2 yang masuk. Jadi kita buat iterasi lagi ya, lanjut ke tabel 4 iterasi ketiga. Itu di sini kita akan mengubah elemen pivot negatif 7/3 ini menjadi 1 dan 1/3 menjadi 0.
maka di sini rumus yang kita gunakan itu B2 baru sama dengan B2 lama dikali negatif 3/7, dan B1 baru itu sama dengan B1 lama ditambah negatif 1/3 dikali B2 baru. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai ini, nilai-nilai tabel sebelumnya ke rumus yang sudah kita cantumkan di sini, maka menghasilkan tabel seperti ini. Tabel 4 iterasi ketiga. Bisa dilihat di sini sudah berubah nilai semua, dan nilai BI-nya ini semuanya sudah positif. Nah, karena nilai BI-nya sudah positif, maka iterasi itu berhenti. Tidak lagi kita lanjutkan iterasinya karena kita sudah mendapatkan nilai optimum, di mana nilai optimumnya yaitu 4/7. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai optimum 4/7, jadi ini merupakan optimum dari dual simplexnya. Jadi kesimpulannya, karena tabel sudah optimum, maka nilai optimum maksimumnya adalah 4/7 dengan nilai X1 di sini ada 5/7 dan nilai X2 itu sama dengan 6/7. Oke, jadi sekian penjelasan untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Bye bye.